Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi al-habib al-ali al-qadr al-azim al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ya, kita sudah sampai di bab furudul ghusl, kewajiban atau yang diwajibkan di dalam mandi adalah dua, atau cara mandi yang sah, mandi besar, mandi junub. Yang pertama dengan niat, ya, cuma dua rukunnya mandi junub. Pertama niatnya wajib. Kalau kita mandi besar tidak niat, tidak sah mandi junubnya, tidak sah mandi besarnya. Itu yang pertama, buat kewajibannya niat. Nawaitu, kalau bahasa Arab nawaitu ghuslul akbar fardhan lillahi ta'ala. Kalau bahasa Indonesianya, saya niat mandi besar, atau saya niat mandi junub wajib karena Allah. Dalam hati saja, niatnya dalam hati. Kalau bukan dalam hati, keluar suaranya. Tidak boleh kita menyebut Allah dalam kamar mandi, kan, di WC. Jadi dalam hati niatnya. Yang kedua, ta'mimul badan bil ma. Kewajiban rukun yang kedua mandi junub, mandi besar, itu menyeluruhkan, mengalirkan air kepada semua pori-pori, semua kulit. Misalnya telinga ini yang terlipat, itu digosok-gosok dengan tangan. Karena pernah digosok, nanti ada yang tidak kena air. Tidak boleh langsung pakai sabun. Kalau langsung pakai air sabun tidak sah mandi junub. Harus air bersih dulu diratakan, dikena semua yang lipat-lipat. Seperti di bawah lutut, itu digosok, disiram air bersih. Terus dipusar yang terlipat. Terus apalagi di katea, disiram baru digosok supaya masuk air merata. Terus di mana lagi? Di kelengkang lipat-lipat, semua itu harus diperhatikan. Lipatan-lipatan. Pakai air bersih semua di sela-sela jari-jari tangan, jari-jari kaki. Itu disiram, digosok, disela-selai supaya masuk air bersih. Tidak boleh langsung air sabun. Air sabun itu, ya, air suci tidak mensucikan. Air bersih tahir mutahhir. Air bersih itu air sumur, air pam, air laut, air sungai, ya. Kalau air sabun tidak termasuk. Jadi air bersih, suci dan mensucikan. Mensucikan kita dari hadas besar, dari kalau kita tidak wudu, itu air bersih. Itu air bersih menyeluruh, sudah kena semua lipatan-lipatan yang tersembunyi, selesai, sah sudah. Apanya? Mandi junubnya. Leher yang terlipat, ya, leher-leher kan ada biasanya yang terlipat, itu digosok, disiram air. Rambut yang panjang apalagi di kulit kepala digosok-gosok, disiram air. Ya, kumur-kumur yang panjang kukunya disela-selai supaya masuk air di bawah kuku. Kalau
Kalau tidak sela-selain, tidak disiram, tidak diperhatikan, tidak kena air di bawah kuku, tidak sah mandi junub. Makanya orang yang panjang kuku itu harus rajin. Jangan, kalau tidak rajin membersihkan, tidak sah mandi besar, tidak sah wudu. Begitu. Jadi kalau saya lihat orang panjang kuku, orang rajin ini bersih. Kalau bersih kukunya, tapi kalau banyak kotorannya tidak, bukan orang rajin. Tidak ada larangan panjang kuku, tapi harus rajin membersihkan. Apalagi kalau mandi besar. Jadi cuma dua syaratnya, kewajibannya niat, kedua meratakan air bersih semua bori-bori kulit yang melipat, yang khususnya di bawah ketiak. Kalau tidak diangkat ketiak, disiram, tidak masuk, tidak kena air itu, tidak sah mandi junub. Ya, disiram juga di bagian bawah yang melipat-melipat semua. Setelah sudah kena air semua, sudah digosok semua yang melipat, terserah pakai sabun. Karena sabun tidak wajib orang mandi junub. Orang pakai sabun, pakai sampo untuk mandi besar, mandi junub tidak wajib hukumnya. Itu cuma pengharum saja. Yang bersih diratakan semua. Kulit ya yang melipat, yang kelihatan. Yang tidak kelihatan di dalam telinga, tidak usah lagi masuk di dalam. Tidak usah yang kelihatan saja. Tidak usah dimasukkan di dalam sekali. Yang kelihatan dilihat mata itu ya wajib disiram. Ya. Cuma dua kewajiban daripada rukun mandi junub. Adapun sunnahnya, ya ada kan sunnah-sunnah. Itu tadi cuma saya sebut yang wajibnya. Sunnahnya pertama disiram kepala. Disitulah kita bersamaan menyiram kepala, bersamaan dalam hati kita niat. Jangan sebelum siram kepala niat, belum kena air kepalanya dia sudah niat. Ya, tidak sah. Jadi bersamaan air kena kepala, mandi junub baru niat. Ya, karena niat itu mubtari dan bifi'li. Niat itu waktunya bersamaan dengan mandi yang kita lakukan, bersamaan dengan wudu yang kita lakukan. Jadi harus air sudah kena kepala baru mulai niat, jangan sebelumnya. Bersamaan dengan menyiram kepala. Setelah menyiram kepala, disiram dada yang sebelah kanan. Setelah disiram sebelah kanan, sebelah kiri belakang, sebelah kiri sebelah di depan. Itu sunnah tertib, tidak wajib. Itu sunnah Nabi saja. Nabi melakukan seperti itu cara mandinya Rasul. Ya. Ini penjelasannya. Ada macam-macam niat di sini. Jika orang niatnya saya niat mengangkat hadas besar, wajib karena Allah, itu bisa. Saya niat mandi junub, wajib karena Allah, bisa. Ya, bisa. Saya niat mandi besar, wajib karena Allah, bisa. 3 macam tadi kan? Niat mandi besar wajib. Jadi niat wajib itu harus, karena itu hukumnya wajib. Harus dijelaskan mandi sunnah atau mandi wajib. Kalau kita hari Jumat mau sholat Jumat, saya niat mandi karena mau sholat Jumat sunnah karena Allah, dapat pahala sunnah. Mandi junub wajib karena Allah, jadi harus disebut wajib. Fardhan syaratnya. Saya niat mengangkat hadas besar, wajib karena Allah, boleh. Mandi junub, mandi besar, mengangkat janabah. Mengangkat janabah wajib karena Allah, boleh. Ya, itu macam-macamnya niat.
Adapun orang yang niatnya suci dari haid, lain lagi kan. Saya niat mengangkat hadas haid. Ya. Saya niat mengangkat hadas haid, suci dari haid, boleh juga wajib karena Allah. Berarti bikin haid, suci haid, itu niatnya, mandinya. Saya niat mengangkat hadas haid atau suci dari haid, wajib karena Allah. Bersamaan menyiram kepalanya. Atau dia suci dari nifas, saya niat mengangkat hadas nifas, wajib karena Allah. Ini untuk perempuan. Ya. Atau orang yang perempuan yang baru melahirkan anak, dia mandi, saya niat mengangkat hadas kelahiran wiladah, wajib karena Allah. Ya. Itu macam-macam niat. Di sini takmimul badan bil ma, meratakan air dengan air bersih. Ya. Huna jami'ul jasad wal ma'na an-salim isti'abul jami'ul badan bil ma basharan wa dhufran wa sya'ran zahiran wa batinan wa inkatu fasya'r. Ini katanya dijelaskan bahasa Arab, ini saya artikan. Ya, meratakan air di kulit, di pori-pori, dan di bawah kuku, di bawah rambut yang panjang lebat. Misalnya ada orang jenggotnya panjang sekali, wajib di sela-selai supaya di bawahnya jenggotnya itu semua kena, semua rambutnya, jenggotnya kena air. Kalau wudu tidak usah terlalu sela-selai, cuma di saja kalau wudu, di ujungnya saja. Tapi kalau mandi harus wajib semua itu, rambut, bulu, jenggotnya itu kena air kalau mandi. Makanya kalau kita mau panjangkan rambut harus rajin, kalau mandi junub saja rajin menyiram semua helai rambut. Kalau orang sedang haid, dia potong rambut misalnya, tidak boleh. Potong kuku sedang haid. Kalau dia tidak sengaja lupa, kukunya itu harus dikumpulkan, diniatkan, disiram. Saya niat mengangkat janabah kuku saya ini. Karena dia sedang haid atau sedang junub, potong kuku atau potong rambut. Itu kukunya dipegang, disiram, diniatkan. Saya niat mengangkat janabahnya, hadas besarnya ini kuku, wajib karena Allah. Karena dia belum suci haid, dia potong kuku. Kalau tidak, kukunya nanti di hari kiamat bertanggung jawab, saya belum suci, dipotong. Di hari kemudian kukunya, rambutnya akan berbicara bahwa saya ini dipotong sebelum suci, belum mandi junub, belum mandi haid atau nifas. Ya. Zalat wa syukukun lam yakun laha gurun wa ma tahta qulbah al-aqlam. Dan maaf ya, laki-laki yang sudah balik, yang belum disunat, itu wajib menyiram air di bawah kulit yang belum disunat, wajib hukumnya. Ya, wa ma zahara min farjin bikrin, dan apa yang kelihatan di kelaminnya perempuan, ya, yang kelihatan bukan di dalamnya, yang terlihat. Kalau dia dulu itu wajib disiram air kalau mandi dulu. Idza ba'adat li qada'il hajatiha, kalau perempuan itu duduk jongkok untuk buang air, yang kelihatan itu wajib disiram air kalau mandi junub. Yang tidak kelihatan di dalam tidak wajib, tidak usah disiram, tidak usah disemprot pakai selang.
yang kelihatan saja. Ya, wa anfin, dan hidung disiram waktu lepas hidung. Wa abdi sya'arin, dan di kulitnya kepala. In akada min nafsihi wa jabana kala kala, dan di bawah kuku. Ya. Dan orang mandi itu banyak sunnahnya. Tadi wajibnya kan cuma 2. Di sini sunnahnya disebut. Pertama, mandi sedang berdiri. Berarti kalau duduk tidak sunnah. Orang mandi junub sunnahnya berdiri. Pertama. Kedua, menghadap kiblat. Ya, yang ketiga dia wudhu sebelum mandi. Baca bismillah sebelum mandi. Dan menggosok-gosok semua kulitnya itu sunnah, tidak wajib. Kalau cuma disiram saja, tidak digosok dengan tangan, itu cukup. Cuma sunnahnya digosok kalau disiram air. Sunnah 3 kali menyiram, seperti kalau kita wudhu. Tertibu af'alihi, sunnah juga tertib. Seperti saya sebut tadi, pertama mencuci telapak tangan, kemudian kemaluan, wama hawalaiha, dan sekitarnya, kemudian kumur-kumur, kemudian bersihkan hidung, kemudian wudhu dan sempurna, dan setelah itu baru niat menyiram kepala, mandi, mengangkat hadas besar atau mandi besar. Ini sunnah ya, tidak wajib. Tadi wajibnya cuma 2 tadi. Nah, apa tadi? Niat sama meratakan air. Itu jadi wajibnya. Ini sunnah semua ini. Kita dengarkan saja, mau lakukan atau tidak terserah. Mau ambil sebagian, amalkan, sebagian tidak, sesuai dapat pahala kita kalau melakukan sunnah. Wa illam yakun alaihi thumma yata'ahadul ma'atib, kemudian dia menggosok, memperhatikan lipatan-lipatan, lipatan leher, ketiak digosok, lipatan. Apalagi kalau orang gemuk kan perutnya itu lipatannya banyak. Nah, itu harus diperhatikan, digosok lipatannya sebelum air bersih. Ala raksi, kepala. Pertama di yang kanan siram, digosok, terus kanan belakang, terus kiri depan, kiri belakang. Nah, itu semua alamat baraminmu tadi. Sudah. Sekarang yang disebut makruhnya. Ya, wa yukrahu lil junubi an-naum wal akal wasyurba qabla wudu. Ini saya sebutnya makruhnya. Makruh bagi orang yang ada junubnya, yang junub belum mandi junub, paham kan? Belum mandi junub, sebelum dia mencuci kelaminnya atau wudhu, makruh dia tidur. Paham? Jadi misalnya kita berhubungan sama suami istri, kan biasanya malas langsung mandi besar kan, tidur dulu. Nah, sebelum tidur supaya tidak dapat makruh, dia wudhu saja, tidak mandi. Bersihkan kemaluan dan wudhu, terus tidur. Belum mandi dulu kan, nanti bangun baru mandi besar. Jadi disuruh dulu wudhu sebelum tidur. Makruh lagi ronde kedua, maaf ya, belum mandi besar, kecuali kalau dia wudhu dulu. Bersihkan dulu kemaluan, wudhu, baru yang kedua. Tidak apa-apa, tidak mandi dulu kan? Itu supaya tidak dapat makruh. Makruh juga makan dan minum kalau dia belum bersihkan kemaluan sebelum mandi besar, karena dia belum mandi dulu. Ini makruh. Makruh paham artinya kan? Makruh itu artinya kita meninggalkan dapat pahala, melakukan tidak dapat dosa. Tetapi yang tidak disenangi oleh Allah itu makruh artinya. Allah tidak senang perbuatan itu dan Rasulnya.
tapi tidak dapat dosa, tapi tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Wa mithluhu man inqata'a 'aidaha aw libasaha illa bil jima' fa innahu yahrum. Illa in kana salama. Dan juga termasuk makruh orang yang terputus haidnya. Maknanya dia belum jelas haidnya sudah suci berhenti atau belum. Ya, istri belum suci dari haid, tapi dia ragu apakah saya sudah suci atau masih haid. Dia belum mandi haid, suaminya nak kecai. Bahasa Bugis kan. Nak kecai istrinya sebelum mandi besar, dia berhenti dari haid. Katanya hukumnya haram. Ya, ma'innahu haram. Jadi tidak boleh dikecak dulu kalau belum mandi besar. Ya, jadi mandi besar dulu, mandi suci baru bisa dikecak. Dan wa yahrumu jima' dan haram hukumnya juga. Ini saya artikan ya. Suami berhubungan dengan istrinya, kemaluannya belum dibersihkan. Maksudnya dia sudah berhubungan, mau lanjut lagi, bersihkan dulu. Nanti bersihkan dulu. Karena sudah berhubungan pertama, mau ronde kedua, itu kemaluannya laki-laki atau perempuan harus dibersihkan dulu. Kalau belum dibersihkan dapat hukum haram, dosa. Laki-laki juga dibersihkan. Iya, laki-laki dan perempuan. Selesai berhubungan mau tambah lagi, harus dibersihkan. Ini hukumnya haram, hukumnya kalau tidak dibersihkan lebih dulu. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Apakah meratakan itu harus memakai disiram air kemudian pakai tangan untuk meratakan, atau hanya sekedar disiram saja? Pertama, meratakan dengan disiram air itu yang wajib. Kalau digosok pakai tangan itu sunnah. Paham kan? Yang harus digosok pakai tangan itu yang lipatan-lipatan. Berarti katanya kalau cuma disiram air pasti ada yang tidak kena. Ya kan? Waktu disiram air itu digosok pakai tangan. Karena itu lipatan, seperti pusar. Kalau pusar cuma disiram air, ada pasti di dalam itu tidak kena. Mengerti gitu? Pasti ada yang tidak kena, karena itu pusar lubang kan. Kalau tidak ditekan, digosok dengan tangan, ada di dalam yang tidak kena air. Itu khusus yang lipatan, yang tersembunyi, seperti telinga, ya kan? Itu digosok-gosok hidung. Selain itu semua lipatan cukup dengan disiram saja sudah rata. Selain lipatan, ya itu. Dan cukup 3 kali kita mengulangi, jangan lebih 3 kali. Karena ada perkataan dari Nabi, kalau lebih 3 kali itu sudah melebihi sunnah, tidak dapat pahala sunnah. Kita menyiram, menggosok pakai air itu 3 kali paling banyak. Yang lebih 3 kali, nanti habis saya.
Iya, karena ada hadis di dalam kitab ini, ada kitab yang lain, hadis yang mengatakan Nabi pernah wudhu 3 kali diperlihatkan dengan sahabat. Terus dia mengatakan menerima wahyu dari Allah, hakadha wudhu'i, inilah cara wudhuku. Caranya Nabi diperlihatkan 3 kali, dan wudhunya para nabi dan rasul sebelum saya. Siapa yang kurang dari ini 3 dan lebih dari 3, dia akan celaka. Itu hadisnya Rasul. Peringatan. Kalau kurang dari 3, kalau ada uzurnya tidak apa-apa. Misalnya karena sudah mau qamat, mau 3 kali lama kan terlambat bisa berjamaah, apalagi saya imam. Orang menunggu kasihan. Tidak usah 3 kali, cukup 2 kali atau 1 kali. Ya, disiram. Karena buru-buru. Salat berjamaah nanti sudah habis, sudah lewat. Kita baru bangun subuh, baru mandi dulu. Nah, tidak usah 3 kali, 2 kali atau 1 kali. Maknanya hadis Nabi itu peringatan bagi yang tidak ada uzur. Jangan ragu-ragu, jangan was-was bahwa ini tidak rata air, jangan. Setelah rata pakai air, buru-buru kita harus pakai sabun langsung pergi sholat atau wudhu dulu. Ada di kitab yang lain masalah daging atau dakika. Ini kitab kan yang lebih dasar ini. Ada di atas di kitab ini cara mandi yang paling cepat, mandi junub, mandi besar yang hilang. Caranya, istilahnya itu dakik atau dakika dalam kitab itu. Mandi junub, mandi besar yang tercepat. Caranya, pertama, ya saya jelaskan, maaf ya. Ini tangan, kan yang membatalkan wudhu itu termasuk telapak tangan ini yang putih, menyentuh kemaluan atau dubur, batang wudhu. Kita pertama sebelum menyiram kepala mandi junub, membersihkan 2 tempat. 2 tempat itu apa? 2 lubang yang di bawah, bukan lubang di atas itu telinga, bukan yang di bawah. 2 lubang di bawah itu kemaluan sama dubur. Dubur itu yang keluar kotoran kan? Nah, 2 itu kita pegang pakai tangan kiri, itu 2 lubang, terus kita siram pakai tangan kanan, timbang, kita niat bersamaan karena nawaitu raf'al janabah an hadainil mahallain fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mengangkat janabah tentang 2 tempat ini wajib karena Allah. Dalam hati saja niat. Itu 2 tempat. Setelah disiram diniatkan 2 tempat itu, kita disunahkan wudhu. Itu sunnah juga. Boleh langsung mandi besar. Disiram kepala, niat lagi, lain lagi niatnya tadi seperti tadi. Saya niat mengangkat hadas besar wajib karena Allah. Diratakan air, telapak tangan jangan sentuh lagi 2 tempat tadi. Ya, karena sudah diniatkan tadi kan, sudah disiram, sudah dibersihkan, diniatkan. 2 tempat tadi itu kemaluan sama dubur, jangan disentuh lagi. Di samping-sampingnya jadi siram air, diniatkan. Sudah rata semua, setelah rata tidak usah wudhu lagi, langsung sholat. Itu cara cepat. Mungkin buru-buru, mungkin cepat-cepat ke masjid, ya tidak wudhu lagi, karena dia sudah niat mengangkat hadas besar, otomatis hadas kecil sudah terangkat juga. Nah, kalau kita mandi besar meratakan, disentuh lagi itu kemaluan, datang lagi hadas kecil, muncul lagi, paham kan? Wajib wudhu, wajib. Nah, ini sudah kita diniatkan mengangkat janabah junub 2 tempat tadi kan. Setelah itu mandi besar, setelah mandi besar kita langsung mandi sholat. Itu cara yang hilang paling cepat. 5 menit bisa ya? Iya. Pada saat mandi niat setelah sunnahnya ini kan ambil
ambil anu dulu air wudu dulu. Iya. Nah, sedangkan kalau ambil air wudu dulu, terus baru mandi, kan otomatis kan kalau mau membersihkan kemaluan otomatis Sentuh. tersentuh, Iya. nah, otomatis kan batal namanya wudu. Wudhunya. Terus, nah cara bagaimana ya supaya wudunya itu tidak batal, kan kadang dia tetap tersenggol kalau ambil air wudu pertama, baru mandi otomatis tersentuh dari kemaluan tangan ini. Otomatis kalau mau langsung sholat, dipakai sholat, otomatis batal juga sholatnya. Kalau mungkin lebih aman, tangan kiri kita pakai kaos tangan plastik. Jadi walaupun kesentuh itu telapak ada plastik, ada penghalangnya, tidak batal wudu, tidak muncul wudu. Kalau cara umpama, kalau misalnya karena tersentuhnya ini, kalau seandainya terakhir kalau saya wudu, Iya. kan sudah ini misalnya wudu pertama adalah hanya untuk mandi. Iya. Nah, wudu yang kedua itu memang untuk sholat. Untuk sholat, Iya, karena tersentuh karena tadi. ini sunnah-sunnah semua. Karena tersentuh nih. Nah, tersentuh Kedua. makanya wudu lagi. Wudu lagi. Wudu lagi, nah, Iya. baru ambil pakaian handuk. Ya, Nah, betul. baru sholat. Nah, iya. Jadi 2 kali wudu. Bukan wudu. Iya. Wudu pertama itu hanya untuk mandi. Ya, sunnah. Iya, sunnah. Wudu kedua ini memang wajib untuk sholat. Kalau tersentuh telapak tangannya. Ya. Ngerti gitu? Karena yang membatalkan, salah satu membatalkan wudu, telapak tangan menyentuh kemaluan. Iya. Nah, makanya kan kalau wudu terakhir Iya, yang kedua. setelah mandi, Iya. nah, sudah bersih-bersih, itu wudu lagi. Nah, itu untuk sholat. Iya. Kalau itu yang wudu biasa itu, bukan yang wudu kilat yang saya sebut tadi. Oh, bukilah. Yang tadi yang jelaskan tadi. Oh iya, iya. Tuh. Yang saya jelaskan terakhir itu Wudu kilat. Tidak perlu wudu. Tidak usah wudu lagi karena dia sudah niatkan kemaluannya. Niatkan mengangkat janabah 2 tempat, kemaluan sama duburnya. Itu mandi yang tercepat. Dan lebih cepat. Caranya lain tadi. Oh iya, iya. 2 niatnya. Niat mengangkat janabah tentang 2 tempat, setelah itu mandi besar lagi niatnya. 2 niatnya. Tapi lebih cepat, tidak wudu lagi setelahnya. Tidak ada wudu di dalam. Tidak ada wudu setelah mandi. Kalau yang kita sebut itu mandi yang biasa, bukan yang lama. Yang lama yang tidak buru-buru. Tidak, masalahnya kan kali ini tidak artinya, masalahnya kan Iya. dia hanya tersentuhnya ini tangan, Ya, batal wudu. keluar, itu kan batal. Ada hadas kecil lagi. Ya. Karena sebenarnya orang mandi besar mengangkat hadas besar, berarti yang kecil sudah ikut juga. Ya. Tapi karena waktu dia mandi meratakan air, nah sentuh kemaluan, muncul lagi hadas kecil, batal ki wudunya, wudu lagi. Begitu maksudnya. Oh iya, iya. Kalau seandainya telapak tangan ya tidak tersentuh kemaluan waktu mandi besar ki, tidak usah diwudu lagi. Karena hadas besar itu ikut yang hadas kecil. Ada yang wudunya juga. Begitu. Dia sudah persen kalau bukan telapak tangan. Iya. Terus Karena empat yang membatalkan wudu. Salah satunya niat, telapak tangan. terus niatnya. Apakah itu niat tergantung dari kan banyak bacaan lain. Misalnya contoh Pak ya, saya niat mandi wajib karena Allah. Bisa artinya saya tidak tahu pakai bahasa Indonesia, bahasa Bugis. Weh apa? Saya mandi kan biasa begini. Saya mandi, saya mengambil air liter Mekah dengan kulit Madinah, kemudian mau pakai dolar. Apakah ini tidak diperbolehkan atau bagaimana? Kan banyak Pak, biasa ada niat-niatnya orang. Iya, orang-orang, apalagi kalau orang tua dulu, wah lebih bersih dan itu meyakini. Bagaimana niatnya yang Niatnya ini dia cuma saya niat mandi wajib. Niatnya itu bikin apa? Ya, ya.
Tadi kan pakai bahasa Bugis. Iya, iya. Nah, pakai bahasa Artinya Bugis. saya ambil air dari Mekah. Iya. Terus saya pakai bersuci. Itu boleh nggak? Menurut Pak? Ya. Boleh tidak dengan niat begitu. Tidak boleh. Karena dia kan niatnya suci itu mensucikan diri, belum tentu dia mandi besar. Karena orang wudhu itu niat mensucikan diri juga. Ya. Ya. Kan begini Pak, umpama niat saya mandi, boleh telah Mekah, jadi akan niat ini Pak ya. Iya, niat. Dan saya mandi besar membersihkan semua misalnya buat Nah, orang tapi ada kalau itu. dia tambah bila mandi besar, Iya. bisa boleh. Oh, boleh. Ya, ada tambahannya. Iya, iya. Walaupun dia bilang saya niat ambil air dari Madinah, dari mana Baitul Maqdis, yang penting ujungnya itu mandi besar wajib karena Allah. Ada tambahannya mandi besar wajib. Iya. Kan kalau mandi orang mandi Tidak masalah. memang harus ada. Tidak masalah. Yang penting niatnya ada mandi besar wajib. Itu saja. Tidak masalah. Yang penting ada niat tambahannya. Niatnya Mandi wajib karena Allah, wajib karena Allah. Karena orang dulu itu kan kamu artinya sabu masih langka, cuma daun Iya. daun pisang pakai itu menggosok membersihkan Betul, kaki. kadang batu tuh batu, ada baru batu. dia mandi. Ada batu yang dipakai gosong. Ya itu niatnya dia. Kira-kira dipaham itu tadi mandi jilat. Paham itu dua niat itu tadi. Kalau kita buru-buru itu tadi. Kalau kita tidak mau niat mandi jilat, dua niat, pakai satu tangan gitu. Satu tangan, setelah disiram ini tangan yang kiri, diniatkan mandi besar, dipakai nih satu tangan untuk menggosok di kemaluan. Tuh, tidak batal wudunya. Karena yang dipakai menggosok kemaluan sama duhur ada satu tangan, tidak langsung disentuh telapak tangan, tidak batal wudu. Tidak muncul lagi hadas kecil. Paham kan? Gosok kemaluan, duhur, tidak batal wudunya. Setelah mandi selesai diratakan air, pakai sabun, tapi kalau pakai sabun langsung disolot. Tapi kalau misalnya ini kan batal Pak ya. Iya. Tapi kalau sekalian nantinya kan tidak ada sarung tangan, sekalian ini yang dipakai, boleh. Bisa dipakai. Iya, balik saja daripada kan ini batal. Ya. Toh? Nah sekarang pakai ini. Ya, pakai di belakang. Iya. Pakai di belakang. Betul. Bisa pakai belakang tidak batal, tapi takut tidak sengaja. Tidak sengaja kena yang di depan. Iya. Kadang kita tidak sengaja Senggol sedikit. tersenggol sedikit yang di depan, batal wudu. Kan niat. Kan tidak pernah. Memang dia berniat. Mungkin bisa kalau digempalkan begini, bisa digosok kira-kira kalau didirikan. Kalau digosok-gosok disiram air, tapi kan mungkin tidak rata. Karena banyak yang terlipat di bawah tuh, banyak yang terlipat harus Jadi digosok pakai kalau tangan. mereka ada yang mau bertanya masalah Silakan bertanya. Yang ragu-ragu sudah batal wudhunya atau belum, dianjurkan dia membatalkan. Membatalkan dengan apa? Disentuh suaminya ke batal wudhu kan? Atau telapak tangan menyentuh ke kemaluan. Karena kalau orang hukumnya di dalam kitab ada wudhunya, dia wudhu lagi, dua-duanya batal. Mengerti? Ada wudhu, sebenarnya wudhunya, dia wudhu lagi belum batal wudhunya, dua-duanya tidak sah. Jadi dibatalkan. Dan caranya batalkan apa tadi? Sentuh kemaluan atau sentuh suami kulitnya. Jadi hukumnya kalau kita ada wudhu, masih ada wudhu lagi, dua-duanya tidak sah. Wudhu yang pertama masih ada wudhu lagi, padahal yang pertama belum dibatal.
kentut atau buang air atau sentuh. Belum ragu tuh, Ya. masih ada wudhu atau belum atau sudah batal ini? Saya kira tak tambah pahalanya. Oh iya, batal. Kecuali saya yakin ada wudhuku, saya wudhu lagi, niatnya saya niat memperbaharui wudhu sunnah lillahi ta'ala wajib. Itu pertama pahalanya. Karena niatnya lain sunnah bukan wajib. Ada di wudhuku, saya wudhu lagi tajdid, memperbaharui sunnah, disunnahkan karena Allah. Nah, bertambah pahalanya. Tapi kalau Tapi niatnya yang kedua, saya niat wudhu wajib karena Allah, dua-duanya batal. Enggak, masalahnya begini. Saya ambil air wudhu pertama, Iya. tapi karena saya ambil wudhu pertama, saya kurang yakin bahwa ini pasti saya artinya sudah bahwa ini batal karena saya habis mandi. Nah, tempat saya ambil air wudhu lagi. Berarti yakin batal. Yakin. Tidak ada masalah itu. yang Ini maksudnya begini, orang ragu. yang maksudnya begini Pak. Kayak tadi salat maghrib, ya. Terus duduk di masjid, tidak batal wudhu. Masuk isya kita pergi wudhu. Wudhu Lagi lagi. dua-dua. Karena ada wudhu belum batal. Masuk bisa, Niat mandi wudhu yang batal. kedua wajib juga, bukan sunnah. Paham kan? Ini saya niat wudhu wajib karena Allah, yang pertama juga wajib. Sedangkan yang pertama belum batal. Ada sebagian orang menganggap merokok atau makan membatalkan wudhu. Ada sebagian orang paham begitu. Sudah merokok batal wudhu. Belum batal, mau merokok ya atau makan atau minum. Dikira Saya biasa itu kalau umpama ambil duduk mau ambil air wudhu, berarti saya sudah artinya keluar angin kah? Nah, kalau jelas keluar angin tidak masalah ini. Tapi ada yang memang dia menganggap satu sholat satu wudhu. Tuh, mau sholat maghrib wudhu, isya wudhu lagi. Itu ada sebagian orang begitu, menganggap satu wudhu itu satu sholat wajib. Nah, tidak salah itu. Karena yang Ada pertanyaannya Pak. Bertanya. Ya. Ada sih, biasakan saya sudah berwudu, kebetulan bersentuhan sama mamanya, apakah saya punya wudu batal itu? Batal. Batal sama istri tidak kan? Sama istri. Iya batal. Jadi mengulang lagi. Iya. Pasti karena Pak. Kalau batal, wudhu kena batal. Saya mau salah, mamanya sebelum bersentuhan, Iya, batal. batal. Yang tidak batal itu anak perempuan, mertua perempuan, saudara perempuan. Itu kan? Kalau Tidak istri batal. Istri batal. tapi kalau bersentuh, tapi kalau saya disenggol tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau ada kain, ada penghalang tidak batal. Tidak batal. Ya, kalau dua-duanya tidak ada kainnya. Ada pelatih. Nah, kalau dua-duanya tidak ada kain, sama-sama kulit batal. Kalau salah satunya ada kainnya, tidak batal. Kalau ada yang mana bisi. Tapi membatalkan wudhu itu termasuk tidur juga ya? Ya? Tidur setelah tidur. Oh Lama iya, gitu ya. termasuk. Terus tidur sejenak tiba-tiba Iya. harus ambil air wudhu. Kecuali tidur duduk. Duduknya juga harus begini. Nah, duduknya rapat pahanya, tidak ada selang angin keluar. Ya, angin. Tahu angin tuh? Iya. Nah, Oh tidak batal itu ya? tidak batal. Yang penting waktu dia tidur duduk, selama dia tidur tidak pernah kepalanya lari ke depan atau ke samping, Ke samping. kiri kanan. Kalau sudah lari ke samping, dia pantatnya ini terbuka, berarti batal. Biasa kalau salat Jumat, doa. Ya itu Ada mana yang langganan. membatalkan? Banyak yang patut. Dan kebiasaan. Langganan itu salat Jumat, salat tidur. Orang khotibnya ceramahnya yang tidur itu. Kalian yang tidur itu kalau dia
tidak goyang badannya selama dia tidur, tidak batal wudunya. Kalau ada temannya sampai bilang, tadi waktu kamu tidur, saya lihat kau jatuh ke depan, jatuh ke depan begini. Terus kembali lagi lurus. Temannya bilang, berarti batal wudumu. Kalau dia bertanya sama temannya, waktu saya tidur tadi tidak goyang-goyang di badannya ke kiri kanan, ke depan. Kata temannya, saya saksikan tidak batal. Kedua, kalau temannya ini yang beritahu dia bahwa kawan tadi jatuh-jatuh ke tidur, baru ini temannya tukang bohong. Dia percaya kan? Selalu bohong, berarti tidak batal dulu. Selalu bergurau, selalu bercanda. Kalau dulunya seperti ini, Kalau begini terbuka, kakinya ke atas terbuka batal. Tidur begini kan, bersila begini rapat, pahanya rapat di lantai, tertutup itu tidak bisa angin keluar. lebih. Tapi kalau Abdel ada orang tidur sama mengantuk. Apa bedanya mengantuk sama tidur? Walaupun kita baring di rumah misalnya baring bukan baring sebentar sakit punggungku. Nah, katanya cerita tidur kita aja. Kita bilang tidak berupa tidur, masih mengantuk kan? Tapi cuma baring saja. Tandanya kita belum tidur, kita masih dengar suara. Tapi kita tidak paham apa yang bilang orang. Tapi kalau tidak dengar lagi suara sama sekali, tidur lagi batal. Hilang di suara yang kita dengar. Sekalipun hanya sejenak. Walaupun 5 menit, walaupun 1 menit. Walaupun sejenak. Ini sebentar sekali. Tandanya orang belum tidur, masih dengar suara. Tapi tidak dipaham yang bilang orang itu mengantuk. Belum tidur, belum batal wudu. Kalau sudah hilang di pendengaran berarti tidur mungkin batal wudu. Itu bedanya mengantuk sama tidur. Gimana dari Marus ada pertanyaan? pakai semua. Saya paling sering mandi junub itu kalau mau subuh, buru-buru kan, karena menjadi imam. Kalau jam 2 Ya. mandi. الله الله